adonan, pertama-tama siapkan santan kelapa sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Untuk 500 ml itu setara dengan 2 gelas penuh ya. Kemudian ada gula pasir 100 gram, teman-teman bisa gunakan sendok makan sebanyak 6 sendok makan. Kemudian ada daun pandan 1 lembar. Selanjutnya tambahkan garam 1/4 sendok teh. Selanjutnya masak santan tersebut ya sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Nah, kalau sudah mendidih silahkan teman-teman matikan kompor dan sisihkan, biarkan santan tersebut menjadi hangat ya. Selanjutnya untuk bahan kering di sini saya menggunakan tepung beras sebanyak 250 gram atau sebanyak 2 gelas penuh ya, 2 gelas peras. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ragi instan. Silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, saya pindahkan dulu ke panci yang lebih gede ya, seperti ini. Teman-teman saya tuang ke panci yang lebih gede. Kemudian di sini untuk santannya ini sudah nggak panas ya teman-teman, sudah diistirahatkan, sudah nggak panas, itu kondisinya hangat ya, hangat-hangat utuh. Silahkan teman-teman tuang santan tersebut ke tepung beras yang sudah disiapkan ini. Silahkan teman-teman adoni menggunakan tangan seperti ini ya, sampai adonan tepung berasnya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan bergerindil. Kenapa saat mengadoninya menggunakan tangan? Supaya hasil dari serabinya teksturnya lebih lembut ya, lebih lemes gitu kata orang Jawa ya, lebih lembut teksturnya, jadi nggak kaku. Nah, caranya itu diuleni menggunakan tangan seperti ini. Tuang santannya ini sedikit demi sedikit, kemudian dituang semua santannya. Pastikan adonannya ini sudah tidak ada yang bergerindil ya. Ini sudah adonannya sudah tidak ada yang bergerindil dan sudah licin juga ya adonannya. Selanjutnya kalau adonannya sudah licin dan tidak bergerindil seperti ini, tandanya sudah siap untuk diistirahatkan. Kemudian istirahatkan adonan tersebut selama 30 menit atau setengah jam ya. Nah, sembari nunggu adonannya ini istirahat, teman-teman bisa bikin kuah are. Untuk kuah are di sini siapkan santan sebanyak 200 ml atau 1 gelas tapi nggak penuh dari setengah butir kelapa ya. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya silahkan teman-teman masak ya dan diaduk-aduk terus ya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih silahkan matikan api dan kue arenya sudah jadi, silahkan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke adonan tepung beras ini. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, teman-teman bisa buka penutup kainnya dan adonan tepung berasnya ini sudah mengembang. Silahkan teman-teman aduk ya. Ini saya aduk. Kemudian adonan tepung berasnya ini juga siap untuk digunakan. Untuk membuat kue serabi di sini ada kuah are atau kuah gurih tadi ya, kuah santan yang gurih. Kemudian ada mesis coklat, ini silahkan teman-teman gunakan supaya rasanya jadi lebih istimewa. Dan di panci yang paling besar ini adonan tepung beras. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan wajan kecil yang khusus untuk kue serabi ataupun menggunakan wajan cekung juga bisa ya. Nah, ini wajannya dioles dengan sedikit minyak ya supaya nggak lengket, dan silahkan teman-teman nyalakan api ya. Kalau wajannya ini sudah panas ya, teman-teman bisa tuang 1 sendok sayur adonan tepung beras ya. Ini saya menggunakan yang pertama, yaitu ada adonan tepung beras. Kemudian teman-teman bisa tekan bagian tengah supaya pinggirannya ini ada renda-rendanya ya. Nah, ditekan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok sayur kecil ya. Ini sendok sayur kecil ya. Untuk kuah areh ya, silahkan teman-teman masukkan kuah areh di bagian tengahnya, boleh diaduk-aduk ya seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa tutup ya. Tutup dan masak selama kurang lebihnya 3 menitan. Teman-teman bisa cek ya. Ini masak dengan api yang sangat kecil supaya nggak gosong. Kemudian setelah 3 menit teman-teman bisa cek, kalau pinggirannya sudah coklat-coklat seperti ini, tandanya sudah matang ya. Nah, kalau sudah matang teman-teman bisa tambahkan sedikit mesis ya, mesis coklat sedikit saja. Kemudian ini pinggirannya ini teman-teman bisa angkat ya. Nah, dengan cara seperti ini ya, dilepas dari pinggir. Kemudian kalau sudah dilepas dari pinggiran-pinggirannya ini, teman-teman bisa angkat kue serabinya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa diangkat. Lakukan hal yang sama sampai adonan kue serabinya ini habis atau selesai ya. Nah, ini
Kalau sudah selesai semua hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung sajikan per biji seperti ini atau dengan cara digulung. Kalau teman-teman pengen gulung, caranya gampang banget nih. Ambil satu kue serabi, kemudian kue serabinya tersebut dilipat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian alasi kue serabi tersebut dengan daun pisang. Selanjutnya kue serabi dan daun pisangnya ini tinggal digulung seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah digulung, silahkan rekatkan ya menggunakan isolatif ya, supaya daun pisangnya ini gak lepas. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Gampang banget kan cara membuat kue serabinya. Selanjutnya silahkan teman-teman lakukan hal yang sama untuk semua kue serabinya ya. Kue serabi solonya dibuat hasilnya seperti ini. Ini yang tanpa digulung, serabi solonya seperti ini ya, berenda bagus ya. Kemudian kalau yang digulung jadi lebih bagus lagi, dan teksturnya ini kalau ditekan nih bener-bener empuk banget. Dan teman-teman juga bisa jual per box menggunakan box brownies seperti ini. Ini satu box brownies ini teman-teman bisa isi sebanyak 5 buah kue serabi solo. Teman-teman bisa jual per box seperti ini ataupun jual per satuan juga bisa. Dan untuk kamu yang penasaran untuk rasa dari kue serabi solonya seperti apa, yuk kita cobain ya. Ini dia tampilannya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman nikmati selagi hangat ya. Ini akan saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh serabinya enak banget, garing di luar, empuk di dalam, dan tengahnya tuh ada yang lumer-lumer dari santan arehnya ditambah dengan mesis coklat. Wah, ini perpaduannya sangat enak banget, dan ini kerasa banget santannya tuh gurih banget. Jadi silahkan teman-teman coba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton.